Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Berapa banyak turis yang datang ke Bali setiap tahun? Banyak. Pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang kurang relevan karena apapun angka yang ditunjukkan dari jawaban itu, kesimpulannya selalu sama. Jumlahnya banyak. Sedemikian banyak sampai beberapa agen travel di Amerika Serikat itu tidak merekomendasikan Bali sebagai objek kajian wisata. Mereka justru malah menyebutkan bahwa Bali sekarang sudah terlalu padat, terlalu banyak oleh pariwisata, oleh orang-orang yang berkunjung ke sana. Dia kemudian menyebutkan dalam sudut pandang ekologis saja ini menjadi sebuah masalah karena setiap harinya Bali itu dibanjiri oleh sekitar 4.000 ton sampah per hari loh ya, dan banyak diantaranya yang berasal dari turis. Dan dari 4.000 ton sampah per hari itu sekitar 60%-nya itu masuk ke tempat sampah, tapi sisanya berserakan di mana-mana. Jadi Bali menjadi satu daerah kawasan wisata yang tidak direkomendasikan untuk dikunjungi karena terlalu banyak. Jadi kalau Thanos datang ke sana, maka dia termotivasi untuk menjentikan jarinya, bukan gara-gara di situ overpopulasi, tapi over turis. Nah, tapi pertanyaannya kemudian adalah kenapa Bali bisa sampai seramai itu? Kenapa wilayah-wilayah di Nusantara yang lain tidak bisa menyaingi keterkenalan Bali sebagai kawasan wisata? Di episode ini kita akan sama-sama bongkar masalah itu. Jadi ayo kita ke pantai. Walau tema ini adalah tema yang ringan, tapi mari kita membiasakan diri untuk membangun kerangka pertanyaan. Misalkan, kenapa Bali begitu ramai? Kenapa pulau lain atau kawasan lain di Indonesia tidak bisa menyaingi keterkenalan Bali? Kenapa Bali lebih terkenal daripada Guru Gembul Channel? Misalkan seperti itu. Dan mari kita list misalkan beberapa kemungkinan jawaban. Jawabannya misalkan adalah karena alam Bali itu sangat indah. Ya, saya pernah ke Bali tentu saja, dan memang alamnya sangat-sangat indah, tetapi indahnya alam Bali itu sebenarnya sama saja dengan keindahan alam di wilayah Nusantara yang lainnya. Kita bisa memahami itu kan. Jadi wilayah Nusantara memang subur, sawahnya seperti itu, apanya seperti itu, ya Bali kurang lebih sama seperti itu. Jadi kalaupun Bali dianggap terkenal gara-gara alamnya indah, alam yang lain juga indah, tapi kenapa tidak seterkenal Bali? Jadi saya pikir itu bukan sebuah jawaban. Atau jawaban yang lainnya itu adalah karena orang Bali itu ramah-ramah. Saya juga setuju orang Bali itu ramah-ramah. Bahkan di Bali itu banyak orang yang tatoan, banyak gitu, mukanya garang, pas disapa santun, lembut gitu. Ya, iya seperti itu. Tetapi kan keramahan orang Bali itu sama seperti keramahan orang-orang Nusantara di wilayah yang lainnya. Jadi maksudnya kita pernah mengetahui bahwa ada sebuah survei yang menyebut bahwa orang-orang Nusantara adalah orang paling ramah di seluruh dunia. Dan survei itu bertahan, Indonesia itu bertengger di posisi atas nomor 1 itu selama bertahun-tahun. Orang Indonesia adalah orang paling ramah di dunia. Ya, masalahnya adalah kalau di Bali ramah, di seluruh wilayah Nusantara juga ramah. Kenapa hanya Bali yang dikenal karena keramah tamahannya? Maka ini juga sebenarnya bukan jawaban yang sah gitu. Jadi apa jawaban sesungguhnya, apa misteri sesungguhnya dari kenapa Bali menjadi lebih terkenal? Dan saya minta Baraya kalau misalkan dihadapkan pada pertanyaan ini, jangan kemudian masuk kepada logika puter-puteran ayam gitu. Logika puter-puteran ayam itu misalkan pertanyaan begini, kenapa orang ini miskin gitu? Ya karena dia bodoh, maka dia tidak bisa mengelola keuangan sehingga dia miskin. Ya kenapa dia bodoh? Ya karena dia miskin. Karena dia miskin, dia nggak bisa menyekolahkan dirinya sendiri, bla 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 bla. Ya kenapa miskin? Karena bodoh gitu. Muter-muter aja terus gitu ya. Atau misalkan yang lain ya, misalkan kenapa Pulau Jawa padat penduduknya atau banyak sekali penduduknya? Ya karena di sana banyak sekali lapangan pekerjaan, banyak sekali fasilitas penunjang kehidupan, sehingga banyak orang yang datang ke sana. Ya kenapa banyak fasilitas penunjang kehidupan di Pulau Jawa? Ya karena orangnya banyak gitu. Ya kenapa orangnya banyak? Karena memiliki banyak penunjang fasilitas kehidupan gitu. Jadi bulak-balik aja seperti itu. Nah terkait dengan Bali misalkan, kan banyak sekali di media-media itu yang jawabannya adalah muter-muter putaran ayam kayak gitu, kayak ayam dan telur duluan mana gitu. Jadi misalkan kenapa Bali menjadi objek wisata yang sangat terkenal di seluruh dunia? Ya alasannya adalah karena di situ sudah dipenuhi oleh tempat-tempat wisata, sudah banyak resort, sudah banyak hotel, sudah banyak pembangunan yang berorientasi pada pariwisata dan sebagainya. Ya kenapa banyak resort, banyak hotel dan pariwisata dan sebagainya? Ya karena banyak turisnya. Ya kenapa banyak turisnya? Karena banyak resortnya. Ya muter-muter aja kayak gitu terus ya. Nah kalau misalkan kita berhadapan dengan putaran-putaran ayam seperti itu, putaran ayam dengan telur seperti itu, maka kita harus menelisik sejarah, kita menelisik masa lalu, apa yang menjadi pemicu bagi putaran-putaran telur itu. Dan ternyata setelah ditelisik dalam sejarah, ada fakta yang sangat tragis terkait dengan kenapa Bali menjadi objek wisata yang sangat terkenal.
Cerita bermula dari kurun waktu yang sangat panjang, yaitu tahun 1817. Waktu itu, pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk menciptakan Pax Nederlandica, yaitu menjajah wilayah-wilayah Nusantara yang menghubungkan diri mereka antara Ambon, Makassar, dengan Jawa. Kenapa seperti itu? Karena tanah jajahan Belanda yang paling utamanya itu, ya cuma 3 wilayah itu. Jawa, penghasil rempah-rempah dan penyuplai rempah-rempah. Maluku juga seperti itu. Kemudian mereka dihubungkan oleh Makassar yang di tengah-tengahnya itu dalam perjanjian Bonggaya kan. Nah, ketika orang-orang Eropa tahun 1817 itu juga menyadari ternyata ada wilayah-wilayah yang lain yang belum dijajah sama bangsa Eropa yang lain dan mereka pengen sama-sama menjajah juga, maka mereka kemudian memutuskan untuk menyebar ke seluruh dunia untuk mencari lahan-lahan yang mau dijajah. Belanda panik, Belanda takut karena dikhawatirkan Belanda khawatir bahwa negara-negara Eropa yang lain juga mengincam wilayahnya, yaitu Maluku, Jawa, dan wilayah yang ada di antaranya. Maka kemudian Belanda itu bikin sebuah skema, yaitu wilayah-wilayah, daratan-daratan, daerah-daerah yang ada di sekeliling Maluku, Makassar, dan Jawa itu harus ditaklukkan oleh Belanda. Biar apa? Biar wilayah itu benar-benar menjadi wilayah yang aman buat penjajahan kolonial Belanda, begitu. Nah, makanya diciptakanlah wilayah seperti yang kita kenal sekarang sebagai wujud Indonesia, begitu. Makanya misalkan Papua Timur itu tidak dijajah sama Belanda, dipotong aja bagi 2, kemudian sisanya diserahkan pada yang lain. Kenapa? Karena wilayah Papua Barat itu bersentuhan dengan Maluku, tapi yang sebelah sananya tidak, gitu. Atau misalkan Kalimantan dipecah aja, yang utaranya serahin aja ke Inggris. Kenapa seperti itu? Karena Belanda hanya membutuhkan wilayah selatannya saja, yang merupakan jalur antara Maluku, Makassar, Jawa, seperti itu. Jadi wilayah Indonesia seperti ini tuh ya gara-gara Belanda sebenarnya ingin bikin Pax Nederlandica, gara-gara wilayah-wilayah lain atau negara-negara lain di seluruh Eropa itu ingin mencari tanah jajahan, maka Belanda harus mengamankannya. Begitulah kurang lebih. Maka dari tahun 1817 sampai 1807 itu Belanda sibuk sekali untuk menaklukkan wilayah-wilayah di Nusantara. Dimulai 1817 itu pas perang Saparua itu kan, yang Kapten Patimura itu. Kemudian 1917 itu berakhirnya perlawanan Sisingamangaraja dalam perang Tapanuli. Nah, itu kalah, kemudian Belanda mengklaim bahwa kami sekarang menguasai Pax Nederlandica seluruhnya, begitu. Sebenarnya ada beberapa wilayah, Aceh misalkan, itu Aceh itu sampai ngotot perang itu nggak beres-beres, bahkan sampai Jepang datang itu sebenarnya secara faktual Aceh belum benar-benar ditundukkan, tapi Aceh mah di luar ini aja lah ya, dianggapnya dia sudah ditaklukkan kerajaannya 1904 gitu. Nah, 1904 juga ada sebuah kejadian di Bali. Jadi Belanda itu sama seperti negara-negara Eropa yang lain, ketika mereka mau menjajah dan mereka sebenarnya sudah mengagendakan untuk menjajah, mereka itu nggak mau menjajah duluan, harus bikin alasan dulu gitu, biar manusiawi gitu, bikin pura-pura bikin alasan gitu. Nah, dalam hal ini alasannya itu adalah hak tawan karang yang dimiliki oleh raja-raja Bali itu digugat karena katanya menyakiti Belanda dan sebagainya gitulah. Nah, tapi intinya mah Belanda kemudian menaklukkan Bali. Awalnya Bali itu 1904 itu melakukan perlawanan yang sangat-sangat sengit, tetapi bagaimanapun Belanda yang dilengkapi oleh senjata yang lebih canggih, tentara yang lebih profesional dan sebagainya, akhirnya bisa mengurung raja-raja Bali di istananya setelah prajurit-prajuritnya dibantai semua. Nah, disitulah kemudian raja-raja Bali itu memutuskan melakukan perang puputan, perang sampai tetes darah penghabisan, atau bisa dalam bahasa yang lebih simpel, perang nekat gitu, perang bunuh diri. Jadi di dalam istana mereka sudah melakukan upacara dulu, melakukan apa dulu, kemudian seluruhnya ketika pintu gerbang dibuka, mereka langsung nyerang dengan senjata apapun yang mereka miliki gitu, dari mulai keris, bambu, atau apapun yang bisa mereka dapatkan. Di depan gerbang itu justru adalah moncong-moncong senapan dan meriam Belanda sudah menanti. Mereka tahu itu, tetapi mereka tidak punya pilihan. Lebih baik mati daripada hidup dalam penjajahan. Jadi orang-orang Bali itu semangat kemerdekaannya itu, semangat kebebasannya itu benar-benar sangat kuat. Jadi mendingan mati aja daripada dijajah gitu. Ya akhirnya menyerang mereka, dan serangan itu benar-benar menyakitkan. Karena apa? Karena yang nyerang bukan hanya rajanya, bukan hanya prajuritnya, bukan hanya menteri-menterinya, tetapi juga seluruh orang yang ada dalam istananya, termasuk pembantunya, perempuannya, anak-anak yang masih balita, yang baru belajar berjalan, itu semuanya nyerang bawa senjata. Jadi Belanda tuh benar-benar panik, Belanda tuh benar-benar pada waktu itu Belanda dihadapkan pada satu kenyataan perang yang menyakitkan. Mereka memberondong orang-orang Bali yang datang menyerang mereka, tapi setelahnya mereka sadar bahwa yang diberondong sama mereka itu adalah anak-anak kecil. Banyak di antara mereka anak-anak kecil yang nangis, mama, yang dalam kondisi sekarat gitu.
terpaksa sama pemerintah Belanda, sama tentara Belanda ditembak mati gitu. Dan itu kan sebenarnya menyakitkan. Dan ketika media-media Eropa itu melaporkan cerita ini, itu Belanda dibully habis-habisan di Eropa gara-gara dianggap sebagai penjajah yang biadab. Karena ia melakukan serangan yang seperti itu kepada orang-orang yang sudah putus asa. Nah, Belanda karena dibully dan karena merasa malu dengan itu, makanya akhirnya Belanda itu memutuskan untuk menjadikan Bali sebagai cagar budaya, di mana kebudayaan, tradisi, adat Bali yang eksotis itu harus dibuat bertahan seperti itu. Jadi, pemerintah kolonial Belanda itu tidak memasukkan bahasa Belanda, tidak memasukkan kurikulum apa yang bernuansa barat ke Bali, tetapi justru malah memperkuat budaya dan tradisi Bali. Kemudian diumumkanlah pada orang-orang Eropa tahun 1909 bahwa Belanda dibuka sebagai kawasan wisata cagar budaya, begitu. Dan tahun 1912 sampai 1914 Belanda benar-benar mengeluarkan sebuah deklarasi bahwa Bali itu adalah kawasan wisata yang sangat indah, yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang Eropa kalau siapapun di antara mereka ingin mendapatkan sinar matahari hangat khas daerah tropis, begitu, diselingi oleh tradisi dan budaya Bali yang sangat eksotik. Dan kondisi ini berlangsung setidaknya sampai Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua dan kemudian Belanda angkat kaki dari Indonesia, orang-orang Eropa sudah kadung mengenal Bali sebagai surganya daerah tropis. Sudah kadung melihat seperti itu. Tapi gara-gara Perang Dunia dan kemudian dilanjutkan oleh Perang Dingin, maka wisatawan-wisatawan dari Eropa itu susut drastis jumlahnya itu, ya karena Perang Dunia tadi itu. Nah, tetapi ada turis-turis yang masih bertahan, yaitu bule-bule dari Australia. Nah, bule-bule dari Australia itu jauh sekali dari pusat konflik. Kan pusat konfliknya di Eropa kan. Nah, jauh sekali dari situ sehingga mereka masih sering melakukan kunjungan ke Bali. Dan orang-orang Bali kemudian merespon bahwa ternyata orang-orang Australia itu suka pada tradisi Bali yang dilestarikan secara sengaja oleh orang Belanda pada waktu itu. Begitu. Kalau soal keindahan alam, wilayah Nusantara yang lain juga sama-sama indah. Tetapi di sini ada cagar budaya yang menarik. Dan orang-orang Australia, kebanyakan orang Australia itu kan tinggalnya di wilayah tenggara benua itu. Jadi iklimnya iklim sedang. Jadi sinar matahari jarang menghampiri mereka, hanya beberapa bulan saja. Dan kalaupun sekalinya datang musim panas, panasnya keterlaluan gitu kan, bisa sampai 40 derajat. Makanya kemudian mereka datang ke Bali, tempat di mana sinar matahari hangat datang sepanjang tahun, tetapi tidak benar-benar membakar, begitu. Nah, ketika orang-orang Australia seperti itu dan kemudian orang-orang Bali juga merespon dengan melestarikan tradisi mereka, kemudian membuat tempat-tempat pariwisata yang sangat sederhana dan sebagainya. Nah, ini kemudian dikembangkan pas zaman Soeharto tahun 1970. Kenapa seperti itu? Karena pas zaman sebelumnya, zaman Pak Karno, Indonesia itu revolusi lagi gitu ya. Perangnya itu gak beres-beres. Nah, setelah itu usai zaman Pak Harto kemudian mencanangkan pembangunan. Kan Pak Harto itu ada kemiripan dengan Pak Jokowi gitu. Jadi pembangunan itu orientasinya itu adalah pada infrastruktur gitu. Jadi itu dulu, nanti ekonomi, kalau ekonomi sudah jalan, maka kita bisa melakukan hal-hal yang lain, pembangunan yang lain-lain, begitu. Nah, di wilayah lain, dimanapun di Nusantara, Pak Harto itu berpikir soal pembangunan ekonomi, berbasis pertanian, berbasis industri, begitu. Berbasis perkebunan, atau berbasis peternakan, itu. Nah, kecuali di Bali. Karena Pak Harto itu sebelumnya sudah melihat bahwa sejak tahun 51 sampai tahun 70 itu orang-orang Bali itu melestarikan adat dan tradisinya, kemudian berorientasi pada pariwisata. Jadi pembangunan itu ya udah arahkan saja pada pariwisata. Jadi pembangunan itu bukan pembangunan industri, bukan pembangunan pesawahan, bukan pembangunan peternakan, pertanian dan sebagainya. Itu mah singkirin dulu, yang paling penting itu adalah pariwisata. Begitu. Makanya Bali itu sejak awal memang penuh dengan tempat-tempat pariwisata atau wilayah-wilayah yang kedepannya akan dipersiapkan untuk menjadi kawasan wisata. Begitu. Nah, tahun 70 seperti itu, tahun 80 pembangunan dianggap selesai dan Bali benar-benar booming, meledak di mana-mana sebagai surga tropis yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk para pelancong asing, untuk menikmati cahaya matahari yang sangat menyenangkan, untuk mendapatkan lautan dengan ombak yang sempurna, untuk mendapatkan bahwa keindahan alam yang seperti itu ternyata diiringi oleh masyarakat yang sangat cinta damai, masyarakat yang ramah dengan budaya dan tradisi yang sangat luar biasa. Begitu.
Itu alasan kenapa Bali kemudian menjadi kawasan wisata favorit, bahkan nomor 1 di seluruh dunia. Lalu kenapa wilayah-wilayah lain tidak bisa diperlakukan seperti itu? Lombok misalkan sudah lama sekali berusaha untuk menyaingi Bali, karena mereka juga punya banyak objek wisata dan sebagainya, dan dekat sekali dengan Bali. Tetapi kenapa tidak bisa seramai Bali? Ya alasannya seperti yang tadi itu. Alasannya yaitu bahwa pemerintah sudah mempersiapkan Bali untuk kawasan wisata, sedangkan yang lain adalah kawasan ekonomi, pertanian, dan industri. Agroindustri kan seperti itu kan, termasuk Lombok juga seperti itu. Jadi ketika sekarang misalkan dibangun Mandalika, dibangun resort ini itu dan sebagainya, sudah terlambat karena sejak awal banyak sekali kan kalau misalkan kita mau ngebangun tuh, kita tahu proyeksi kita tuh arahnya kemana gitu, mau arahnya ke sini, mau arahnya ke situ. Nah, Bali itu sudah kawasan wisata, sedangkan Lombok dan sebagainya itu tidak. Satu-satunya yang paling mungkin bisa menyusul Bali, kalaupun mau, itu adalah kita harus menemukan satu kawasan di Nusantara yang masih perawan, yang belum dibangun lebih banyak, tetapi dari situlah kemudian kita membangun mulai sejak awal sebagai tempat kawasan wisata, begitu. Seperti halnya yang terjadi di Raja Ampat. Ketika Raja Ampat tahun 1993 ketahuan bahwa di situ adalah tempat diversifikasi ikan laut paling banyak di seluruh dunia dan bagus sekali, maka mulai ada pengembangan di sana, kawasan wisata eko. Jadi ekowisata. Nah, makanya mulai berkembangnya sekarang gitu. Jadi kalau wilayah-wilayah lain mau dikembangkan ya seperti itu, harus dari nol dulu, kemudian mulai dari awal. Atau yang sekarang sedang coba dikembangkan, Kepulauan Seribu. Nah, Kepulauan Seribu itu kan sebenarnya jauh lebih masuk akal untuk dikembangkan karena wilayahnya kayak Maldives gitu, kayak Bora Bora gitu. Ya, nggak kayak gitu banget, cuman banyak pulau-pulau kecil di ini gitu, dan jaraknya sangat dekat dengan Jakarta. Saya pikir itu juga sangat baik untuk, atau potensial untuk wisata di masa depan. Tapi intinya mah adalah sampai sejauh ini kita masih harus melihat kenyataan bahwa Bali seringkali lebih terkenal daripada Indonesia, dan Bali tidak bisa disusul oleh wilayah yang lain. Dan alasannya kenapa seperti itu? Alasannya adalah karena kronologi sejarah yang tadi saya bahas. Kalau misalkan Baraya punya sesuatu yang harus ditambahkan, silahkan tambahkan saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Bali.